Shalom, Bapak Ibu semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, bagaimana kabar saudara? Kiranya semua kita dalam keadaan yang baik, damai sejahtera daripada Allah yang melahirkan sukacita di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini di dalam video ini saya ingin sharing satu bagian firman Tuhan yang kita sering kali baca, yaitu di dalam Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam tema renungan kita hari ini, yaitu menghadapi krisis. Saudara yang kasih Tuhan, jalan hidup ini merupakan serentetan krisis. Sebagian dapat kita perhatikan dengan seksama, kemudian kita antisipasi. Namun sebagian lagi tidak dapat kita antisipasi dan datang sebagai kejutan-kejutan yang begitu kuat hingga membuat tidak berdaya. Sebagian krisis merupakan proses yang berkembang, dan sebagian lagi karena situasi yang memungkinkan terjadi krisis. Apa artinya krisis? Krisis dalam artiannya yang pertama adalah sebagai suatu masa yang gawat atau kritis. Tetapi artian yang kedua berkaitan dengan krisis adalah suatu titik balik dalam sesuatu, di mana istilah ini sering dikaitkan untuk suatu reaksi dalam diri seseorang terhadap suatu bahaya dari luar. Suatu krisis biasanya meliputi hilangnya kemampuan untuk mengatasi krisis selama beberapa waktu tertentu. Dengan perhitungan, kemampuan emosi dan psikis akan kembali normal sehingga seseorang yang sedang ada dalam krisis dapat bangkit dan menghadapi krisis tersebut. Maka jika orang tersebut dapat mengatasi kemerosotan akibat krisis, maka ia dapat melewati masa kritisnya dengan baik. Unsur-unsur dalam krisis secara umum dapat kita perhatikan sebagai berikut. Yang pertama, kejadian yang penuh resiko. Ini adalah kejadian yang mengawali suatu reaksi berantai dari kejadian-kejadian yang mencapai puncaknya dalam suatu krisis. Misalkan, bisnis yang sudah dipersiapkan, sekolah yang sudah dipersiapkan, sesuatu yang sudah dipersiapkan dengan matang, terencana dengan baik sekali, tiba-tiba hari ini harus berhenti oleh karena COVID-19 yang menyerang. Segala sesuatu yang sudah dipersiapkan dengan matang tersebut harus kandas oleh karena sesuatu kejadian yang penuh dengan resiko. Jika diteruskan, maka berdampak dengan resiko-resiko yang ada. Maka kemungkinan besar orang tersebut sedang menghadapi krisis. Nah, yang kedua, keadaan yang rentan. Tidak semua peristiwa membawa orang pada krisis. Kalau orang tidak rentan, maka krisis itu tidak akan terjadi. Kita perhatikan tadi yang pertama, yaitu kejadian yang penuh resiko. Di mana ini adalah kejadian yang mengawali suatu krisis, reaksi dari kejadian-kejadian yang mencapai puncaknya dalam suatu krisis. Tapi kalau orang itu memiliki sebuah daya untuk dapat berpikir secara baik, maka krisis tersebut tidak jadi atau tidak terjadi di dalam kehidupan orang tersebut. Dan faktor yang menimbulkan krisis tersebut, di mana faktor yang ditambahkan kepada faktor-faktor lain, maka krisis menjadi aktif.
yaitu ketika seseorang tidak lagi sanggup menghadapi situasi krisis, maka krisis itu berkembang menjadi adanya gejala-gejala stres, fokusnya pada pembebasan dengan berbagai cara, efisiensi atau daya juang dalam kehidupan di mana seharusnya 100% sekarang turun menjadi 50%. Ini krisis. Ada begitu banyak orang yang menghadapi krisis. Secara khusus di hari-hari ini. Ketika kita melihat COVID-19 yang berdampak kepada usaha, yang berdampak kepada keluarga, yang berdampak kepada sosial, gereja, dan seterusnya. Kita sedang ada dalam krisis. Maka kita membutuhkan sebuah cara pandang, di mana penilaian atau cara pandang ini sangatlah penting ketika kita menghadapi situasi dari rangkaian krisis demi krisis tersebut. Penilaian itu didapatkan dari kepercayaan, dari ide-ide, dari harapan, dari daya paham, dari evaluasi, dan lain sebagainya. Maka di dalam iman Kristen, kita meyakini dengan sangat-sangat penting, yaitu pengenalan akan Allah membawa kita akan berdiri kuat ketika menghadapi krisis. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, krisis itu adalah keadaan. Tetapi di dalam krisis, keadaan yang tidak baik sekalipun, kita harus melihat segala sesuatunya itu dari cara pandang yang penuh dengan kepercayaan, yang penuh dengan gagasan-gagasan yang berdasarkan dengan pondasi, yaitu iman percaya kita kepada Tuhan. Karena ketika kita tidak memiliki pondasi yang kuat di dalam Tuhan, maka kita ketika menghadapi krisis-krisis tersebut, kita tidak mengedepankan cara pandang atau cara berpikir berdasarkan sudut pandang apa yang Tuhan inginkan, melainkan apa yang harus aku lakukan untuk mengatasi krisis demi krisis dalam kehidupanku. Filipi 4 ayat yang ke-13, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara ini adalah berbagai macam krisis yang dihadapi oleh Paulus di dalam tugas panggilan pelayanannya. Maka ketika ia dapat berkata segala perkara, ini berbicara tentang pengenalan akan Allah membawa kita akan berdiri tegak ketika kita menghadapi krisis. Saudaraku, ingatkah kisah ketika murid-murid sedang menghadapi krisis? Ketika murid-murid sedang menghadapi krisis yang begitu sangat luar biasa. Mereka diterpa oleh angin sakal. Mereka sangat ketakutan di situ. Mereka begitu sangat bimbang di situ. Mereka sangat khawatir. Di dalam Matius 14 ayat yang ke-27. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan demikian. Tetapi Yesus langsung menjawab, tenanglah, aku Yesus, jangan takut. Maka ketika Paulus dapat berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, bukan berarti Paulus tidak menghadapi krisis. Bukan berarti para rasul-rasul di dalam Alkitab Perjanjian Baru maupun para nabi-nabi, tokoh-tokoh sejarah dalam Perjanjian Lama dan seluruh sepanjang abad perjalanan gereja tidak menghadapi krisis. Ada begitu banyak krisis yang terjadi. Tetapi sekali lagi kita harus mengingat bahwa sudut pandang, cara pandang kita, bahwa pengenalan akan Allah akan membawa kita berdiri tegap ketika kita menghadapi krisis demi krisis. Dan jikalau kita melihat kepada Dia yang telah berjanji, Dia yang telah menyatakan dirinya,
Dia yang telah menyatakan melalui tulisan-tulisan yang ditulis oleh para rasul. Dia yang berkata, aku ini, tenanglah, jangan takut. Dia yang berkata, jangan khawatir. Dia yang berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Inilah cara pandang yang harus kita bangun di tengah-tengah krisis demi krisis, secara khusus ketika kita menghadapi COVID-19. Tentu saja kita tidak bisa tutup mata ketika kita melihat krisis di tengah-tengah COVID-19 ini. Orang banyak di PHK, diberhentikan dari pekerjaan, dirumahkan. Mereka yang sedang berpikir keras untuk perjuangan selanjutnya. Perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut. Tapi sebagai orang percaya, mari kita dengan iman berkata bahwa segala perkara ini dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Maka yang pertama, segala perkara. Ini berbicara tentang apapun yang terjadi dalam persoalan kehidupan saya, saudara dan saya dan kita semua. Dapat kutanggung berbicara tentang iman percaya kita kepada Dia yang memberikan kekuatan. Dia adalah sumber kekuatan, Dia adalah pengharapan kita. Bahwa Dia dapat membuat segala sesuatu itu indah di dalam waktunya. Maka di dalam video ini, mari kita perhatikan bahwa segala perkara dapat kita tanggung hanya di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Doa saya, setiap saudara-saudara, dimanapun saudara berada, yang hari ini sedang bingung menghadapi krisis demi krisis yang terjadi. Mari kita kembali kepada firman dan doa kita di hadapan Tuhan. Dengan yakin dan percaya bahwa hanya di dalam Dia kekuatan itu dinyatakan kepada kita. Badai akan silih berganti, tetapi hanya di dalam Dia kita akan menjadi kuat. Dan kita berkata, sampai di sini Tuhan menolong, maka selanjutnya Tuhan juga akan menolong kita. Doa saya, Tuhan Yesus menyertai saudara. Biar setiap pergumulan-pergumulan kita yang kita hadapi dan kita naikkan di dalam doa dan perenungan kita akan firman Tuhan, Ia yang memberikan jawaban, Ia memberikan kekuatan, pengharapan hanya di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah semangat, tetaplah setia di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Shalom.